Ya, Di Kang. sini saya mau mencontohkan, ya, di sini saya mau mencontohkan registrasi ya, menggunakan akun mahasiswa dari saya ini cuma dapat akun dari S1 yang ini. S1 apa? Bentar saya cek dulu. S1 Pendidikan Dokter Umum. Saya coba login ya. Nah, di sini tuh kita login menggunakan NIM ya. Username dan passwordnya itu kita memakai NIM gitu. Untuk linknya sendiri ini yang ini ya. Sudah ada di kolom chat ya, tadi sudah dikirimkan sama rekan saya. Kalian bisa coba sendiri membuka link lalu memasukkan username dan password menggunakan link. Saya akan coba ya menggunakan ini. Mungkin masuk. Saya cek dulu. Coba refresh dulu. Ini masuk ya. Harus dari persoalan tadi. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Kalau misalnya kalian login sebagai mahasiswa. Jadi di sidebar-nya itu tidak akan banyak menu karena yang harus kita lakukan sekarang itu hanya registrasi gitu. Nah, flow-nya sendiri adalah dari awal sampai akhir mahasiswa itu bisa ke menu tagihan dulu untuk mengecek tagihannya berapa, nanti harus dibayarkan, lalu ketika tagihannya itu sudah lunas baru kalian bisa masuk ke registrasi gitu untuk melakukan pengambilan mata kuliah yang ditawarkan. Lalu nantinya itu mata kuliah yang sudah diambil itu langsung diajukan ke dosen wali dengan menekan tombol CC dosen wali, lalu nanti dosen mengapprove, atau misalnya mungkin ada kesalahan itu dosen wali bisa langsung reset. Lalu kalau misalnya dosen wali itu mengapprove, mahasiswa langsung bisa mencetak RS gitu. Seperti itu. Mungkin saya bakal contohkan ya dari awal banget, dari pembayaran tagihan. Ini setelah login kan dari dashboard, kita bisa langsung masuk ke menu pembayaran yang di tagihan gini. Masuk. Nah, di sini bakal kelihatan ya pembayaran semester. Nanti bakal kelihatan rincian biaya yang harus kita bayarkan gitu. Ini pembayaran untuk BPP gitu. Ini tagihan 11.000, jangan khawatir. Nantinya kalian juga tidak akan 11.000 ya, ini hanya contoh. Contoh untuk pengetesan saya saja sekarang. Untuk tata cara pembayaran sendiri ini sudah disediakan juga ya. Ada ATM BNI, lalu ada internet banking BNI, lalu bisa bank lain juga. Ini untuk ATM BNI, misal ada tata caranya juga, ini di sini bisa dicoba. Lalu kita ke internet banking, nanti ada tata caranya juga, lalu masuk ke bank lain ada juga gitu. Mungkin kalau misalnya kita langsung coba nih ya, kalau misalnya test case-nya itu ketika kita belum bayar tapi kita ingin langsung registrasi, nanti di sininya itu akan muncul notif. Nah, mahasiswa belum melunasi BPP gitu. Jadi make sure kalau misalnya kalian ingin mengambil mata kuliah, kalian harus lunas dulu tagihan BPP-nya seperti itu. Untuk sekarang mungkin saya akan coba bypass dulu ya. Jadi mahasiswa ini saya bypass biar BPP-nya itu langsung lunas. Gitu. Sebentar ya.
Oh iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin boleh langsung di kolom chat ya, nanti akan kami tampung lalu akan apa namanya, kita coba jawab satu persatu ya. Adapun kalau misalnya kalian ada apa namanya, ada kendala saat login, misal username atau namanya apa, username atau passwordnya itu salah gitu ya, itu kalian bisa masuk ke link yang ada di chat ya. Nah, ini link yang di chat, lalu kalian masukkan email, nama lengkap, NIM, angkatan, dan jurusan kalian gitu. Seperti itu. Untuk username dan password itu menggunakan NIM ya. Dan itu oleh teman saya sudah dikasih tahu. Untuk linknya untuk menggunakan yang Depsika Padu. Oke, ini untuk pembayaran sudah selesai ya. Jadi kita karena tadi hanya pengetesan, jadi kita bypass langsung dari sistem agar mahasiswa dengan nama Ica Jakaya Kuntia ini langsung lunas tagihannya. Jadi kalau misalnya nanti tagihan kalian sudah dilunasin gitu ya, nanti tampilannya akan seperti ini kira-kira. Jadi tampilannya itu adalah Anda tidak memiliki tagihan yang harus dilunasi. Kalau misalnya kalian bayarnya cicil, nanti akan ada informasinya juga, kayak misal tagihan yang sudah terbayarkan itu misal berapa. Jadi ada rinciannya gitu, seperti itu. Karena kita sudah membayar lunas, harusnya di menu yang registrasi itu kita bisa mengambil mata kuliah. Seperti itu. Kita coba ya. Ya. Untuk yang nggak bisa login, bisa bisa diisi formnya yang di atas. Seperti itu. Oke. Saya lanjut dulu ke sini, yang pengambilan mata kuliah. Oke. Di sini, ini tampilannya ya, untuk pengambilan mata kuliah. Di sini kalau misalnya kita breakdown satu-satu, ini ada beberapa tampilan. Yang pertama ini ada di menu kiri dan di menu kanan. Oke, saya jelaskan ya. Kalau misalnya untuk di kiri ini itu adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut. Misal di sini deh, kita ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini menunjukkan bahwa tingkat 1 itu adalah mata kuliah di semester 1 dan 2. Lalu tingkat 2 itu di semester 3 dan 4, lalu tingkat 3 itu semester 5, 6, berarti tingkat 4 itu semester 7, 8, seperti itu. Nah, karena contoh ya, kalau misalnya sekarang itu tahun akademik ganjil, berarti mata kuliah yang ada di tingkat 1 itu adalah mata kuliah di semester ganjil juga gitu. Untuk tingkat 2 pun berarti sama. Kalau misalnya di tingkat 1 itu semester 1, berarti di tingkat 2 itu semester 3. Dan begitu pun seterusnya sampai tingkat 3, semester 5, tingkat 4, semester 7. Seperti itu. Untuk pengambilannya sendiri, kita bisa langsung praktekkan ya. Misal kita ingin mengambil bioetik dan humaniora, misal ini, lalu mengambil biomedik dan infeksi. Caranya adalah kita klik ke mata kuliah yang ingin diambil, lalu tekan ambil MK di sini. Ini saya mengambil dari tingkat 1 ya. Saya cobanya. Kita klik ambil. Sebentar. Oh, ternyata pantas. Harus login dulu, bentar. Oke, saya kembali lagi ya ke menu yang tadi. Balik lagi, tadi ngambil ini sama ini ya. Oke, kita ambil. Nah, seperti itu ya. Jadi mata kuliah di kiri yang kita ambil itu akan otomatis langsung masuk ke bagian yang kanan yang diambil gitu. Seperti itu. Sebentar, masih loading. Nah, seperti ini. Jadi mata kuliah yang sudah diambil itu akan langsung masuk ke bagian yang kanan gitu.
Kalau misalnya kalian ada ada kesulitan, maksudnya ada kesalahan misal bioetik atau humaniora ini sebenarnya tidak usah dimasukkan gitu ke mata kuliah yang akan diambil. Kalian bisa dengan mudah klik ke bioetik dan humaniora lalu klik yang hapus MK. Otomatis nanti akan balik lagi ke mata kuliah yang ditawarkan gitu. Tidak jadi diambil lah istilahnya seperti itu. Nah ini. Mungkin kita akan coba langsung mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita udah fix gitu mengambil bioetik, lalu biomedik, lalu infeksi, kita bisa langsung tekan siapa ACC Wali di sini. Seperti itu ya. Kita akan coba contohkan. Nah, Anda sudah yakin, nanti ada konfirmasinya juga. Coba klik lanjutkan. Nah, mata kuliah siap di ACC. Nah, di sini nanti akan kelihatan mata kuliah yang sudah diambil tadi di awal. Saya mengambil 3 mata kuliah yang ada di di tingkat 1. Lalu di sini statusnya itu adalah sedang menunggu ACC. Nah, di sini adalah tugasnya dosen wali. Jadi dosen wali harus meng-approve mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa. Atau sebenarnya ada 2 pilihan, antara approve atau reset. Kalau misalnya dosen wali itu meriset mata kuliah yang sudah diajukan oleh mahasiswa, nanti tampilan mahasiswa akan kembali ke tampilan yang awal, yang tadi, yang ada 2 menu. Ditawarkan lalu diambil, seperti itu. Kalau misalnya dosen wali meng-approve mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa, nanti statusnya itu akan berubah. Nanti di sini akan ada tombol cetak KRS gitu. Mungkin saya akan coba bypass lagi by system agar mahasiswa langsung bisa cetak KRS ya. Sebentar. Sambil menunggu, kalian bisa coba login dan coba lihat-lihat dulu ke menunya, misal ke menu pembayaran, tagihan, atau ke registrasi mahasiswa. Kalau misalnya ada yang tidak bisa login, saya ingatkan kembali untuk mungkin bisa coba masukkan ke POM yang tadi ya, di kendala login yang Skespadu seperti ini. Kalian bisa memasukkan email, nama lengkap, NIM, angkatan, dan jurusannya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh langsung di kolom chat ya teman-teman. Nanti akan kita tampung dan akan coba kita jawab satu persatu di akhir. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika mata kuliah yang sudah diajukan oleh mahasiswa itu sudah di-approve oleh dosen walinya. Di sini dosen wali untuk nama Ica itu adalah Astri Padini. Jadi Ibu Astri Padini itu sudah meng-approve pengajuan mata kuliah yang sudah diambil oleh Ica. Lalu tampilannya adalah nanti di sini nih ada tombol untuk cetak KRS gitu. Untuk cetak KR sendiri, kalau misalnya kita udah ngeklik cetak KRS berarti
secara otomatis by system mahasiswa-mahasiswa yang mata kuliah yang ada di sini yang sudah diambil mahasiswa nanti akan otomatis mahasiswa tersebut terregistrasi ke mata kuliah yang ada di sini gitu. Seperti itu. Kita akan coba ya langsung ya cetak KRS. Gitu. Nah, ini. Jadi akan kelihatan nanti mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa seperti itu. Lalu seharusnya di sini pun sebentar. Nah, statusnya akan berubah menjadi Anda sudah cetak KRS yang berarti mahasiswa ini sudah terdaftar ke mata kuliah yang sudah diambil. Berarti ke bioetik, ke biomedik, lalu ke infeksi juga. Berarti mahasiswa tersebut sudah masuk ke mata kuliah tersebut seperti itu. Jadi untuk untuk flow mahasiswa registrasi dari awal sampai akhir itu sebenarnya sudah selesai sampai di sini gitu. Kalau coba saya ringkas lagi, jadi mahasiswa login sebagai akun mahasiswa menggunakan NIM dan passwordnya menggunakan NIM, lalu masuk ke tagihan untuk membayar tagihan dulu BPP, lalu dilunasi BPP-nya dulu, lalu kalian masuk ke registrasi, mengambil mata kuliah, lalu ACC wali, lalu menunggu dosen wali untuk approve, lalu Anda sudah diperbolehkan untuk cetak KRS gitu. Seperti itu. Itu kalau misalnya diringkas gitu dari semua flow mahasiswa mengambil mata kuliah atau registrasi seperti itu. Oke. Saya kira sekian kalau misalnya dari mahasiswa, mungkin kita bakal masuk ke sesi selanjutnya ya. Mungkin tanya jawab. Boleh dipandu mungkin oleh Ibu Sinta untuk tanya jawabnya. Ya, gimana? Ya, boleh dipandu untuk tanya jawabnya, mungkin itu yang ada di chat. Oke, kita mulai buka jawabnya. Dari Nova dulu Bang, dibaca dulu Pak. Ya, boleh. Oke, kita disclaimer lagi ya teman-teman, karena di sini banyak pertanyaan yang belum bisa login sama tagihannya tidak muncul. Jadi sesi hari ini tuh hanya simulasi saja dan belum real secara langsung melakukan registrasi. Jadi jika ada teman-teman yang terkendala login bisa mengisi form kendala login yang telah dikirim oleh tim kami. Dan juga untuk tagihan yang nanti belum muncul, jangan khawatir, ini hanya sesi simulasi saja teman-teman. Untuk realnya nanti jika ada tagihan yang belum muncul, teman-teman bisa menghubungi pihak keuangan gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi hari ini tuh sesi ini tuh hanya untuk teman-teman bisa tahu lah kurang lebih flow-nya atau apa saja aktivitas yang akan teman-teman lakukan pada saat registrasi menggunakan situs Padu. Kurang lebih seperti itu ya Mas Novel ya? Ya, betul. Ini dari Kak Muhammad Arif Saifullah. Jadi selama waktu perwalian apabila belum dapat membayar, apakah bisa perwalian atau mengambil mata kuliah? Terima kasih. Gimana Bu Sinta, mau dijawab Bu Sinta? Untuk yang misalkan teman-teman harusnya sudah masuk masa registrasi, tapi belum ada biayanya belum bisa untuk membayarkan, nah itu bisa mengajukan keringanan biaya ke bagian keuangan gitu ya. Nanti ikuti proses yang ada di keuangan karena itu pengajuannya di luar sistem. Teman-teman melakukan pengajuannya itu ke keuangan langsung, nanti sama keuangan akan diproses. Jika pengajuan tersebut disetujui atau di-approve, nah aplikasi teman-teman ini baru akan dibuka aksesnya oleh bagian keuangan atau BAA. Kurang lebih seperti itu. Kalau prosedur awalnya defaultnya tetap BPP itu harus lunas dulu. Kira-kira kejawab nggak ya? Halo. Gimana, Kak Arif, sudah cukup terjawab?
Oke, jika sudah cukup, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini dari Raja Tiara. Izin bertanya, sudah bisa login dan kemarin sudah bayar kuliah via virtual akun yang menggunakan kode 810300 pada tahun sebelumnya. Tetapi di bagian tagihan tertulis tagihan tidak dapat dibuat nomor virtual akun. Oke, saya bantu menjawab ya untuk Mbak Raja Tiara. Saat ini hanya simulasi saja, Kak. Jadi jangan khawatir untuk masalah jika Mbak atau Kak sudah membayar, tidak perlu khawatir karena saat ini hanya simulasi saja dan hanya jadi tagihannya hanya berupa tagihan yang tidak real ya gitu. Meskipun sudah membayar itu tidak menjadi masalah gitu. Oke, kita lanjut. Proses sinkronisasi datanya ada di URL asli. Yang tahun ini sebenarnya ada nomor baru. Makanya kalau teman-teman udah membayar dengan nomor yang sama, itu kemungkinan besar memang akan ada kendala tadi, tapi pada dasarnya itu nanti akan memvalidasi itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Sinta ya. Ini dari Kak Alia, katanya kemarin Nekep ambil KRS-nya per paket. Nah, kalau sekarang itu pilih sendiri atau bagaimana? Untuk D3, D4 ya? Ngambilnya tetap sama sesuai dengan aturan kurikulum prodi masing-masing. Kalau misalkan memang arahannya mengambil paket, berarti teman-teman kan mencentang semua mata kuliah yang ada di paketnya gitu ya. Tapi kalau misalkan nih dari mata kuliah paket ada 5 mata kuliah, tapi teman-teman harus ngulang mata kuliah tingkat bawahnya gitu, dan dari dosen wali menginstruksikan mata kuliah sekarang di drop dulu, artinya satu mata kuliah diancentang, silakan ambil ke mata kuliah tingkat bawahnya, itu nanti diambil mata kuliah seperti itu. Jadi sekarang sih secara aplikasinya bisa lebih fleksibel, tapi tetap nanti akan divalidasi oleh dosen wali kalian sudah sesuai atau belum dengan paket yang harusnya diambil. Gitu. Oke. Sudah terjawab ya, kali ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk tagihan harus 1 kali bayar atau bisa dengan angsuran untuk mengambil KRS, Bu? Katanya, Bu. Nah, untuk terkait cicilan itu sebetulnya bisa. Jadi misalnya gini, tagihan kalian itu misalkan untuk BPP tadi contoh di sini 11.000 gitu ya. 11.000. Kalian mau cicil dulu 5.000, terus kalian cicil lagi 2.000 lagi 7.000 gitu ya. Sebenarnya cicilnya bisa. Tapi untuk masuk ke menu registrasinya tetap kondisinya adalah BPP harus lunas gitu. Jadi artinya sampai mencapai yang 11.000 tadi gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan awal, kalau misalkan memang secara kondisi finansial belum memenuhi, silakan ajukan keringanan atau penangguhan gitu ya, penangguhan pembayaran ke bagian keuangan supaya nanti bisa dibukakan aksesnya untuk registrasi dulu. Ini ada lagi, Bu, katanya, Bu. Apakah ada aturan Hamin berapa untuk pengambilan KRS sebelum dimulai mata kuliah, Bu? Dari Gimana? Apakah ada aturan Hamin berapa untuk pengambilan registrasi ini, Bu? Pengambilan mata kuliah registrasi ini sebelum perkuliahan dimulai. Oh, itu nanti tergantung dengan masa registrasi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan dari prodi menetapkan nih masa registrasi dari tanggal 12 sampai tanggal 17, ya berarti di masa-masa itulah teman-teman bisa melakukan input mata kuliah. Gitu. Jadi kalau open close-nya nanti disesuaikan dengan aturan dari prodi masing-masing atau dari universitas. Kalau belum dibuka registrasi, tentu saja nggak bisa input mata kuliah. Oke. Terus ini ada lagi, Bu, dari Kanada Putri Felisa, katanya mohon maaf,
Izin bertanya, untuk pembayaran biaya daftar ulang yang baru itu kan 60%, terus sudah diupload ke si terpadu. Nah, untuk sisanya pembayarannya dilakukan di mana? Di si Terpadu kah atau di si terpadu, Bu? Sebenarnya kalau pembayaran itu tidak ke si terpadu, itu tetap ke VA-nya Unjani gitu. Jadi cuman ininya saja si Kespadu itu apa ya, kalau kita bilang sistem akademik untuk teman-teman yang di rumpun kesehatan itu FK, FKG dan Fitkes. Gitu. Tapi kalau secara pembayaran sebetulnya tidak ada bayar ke si terpadu atau si Kespadu, nggak ada. Bayarnya tetap ke keuangan Unjani, ke Vital account Unjani. Ya, virtual account-nya sama, Bu ya. Cuman beda aksesnya mungkin nanti, Bu ya. Iya. Ya. Untuk manual booknya sedang kami persiapkan ya, Kak Pramesti. Nanti kalau misalkan sudah ada bisa nanti kami coba kirim gitu, untuk manual booknya. Terus ini apa ya? Oke, nanti itu tadi ada pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau ada tagihan, itu tagihannya beneran atau pura-pura sih. Kalau kalian bukanya di URL yang sekarang, Devsi Kespadu ini, itu tagihan masih simulasi atau tagihan untuk apa ya? Ini aja contoh gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah menggunakan URL yang sebetulnya, nanti mungkin dari pihak Prodi atau dari Pak Anwar gitu, nanti akan diinfokan ke teman-teman semua URL resminya untuk kalian registrasi di hari Senin. Nah, tagihan yang ada di situ adalah tagihan sebenarnya gitu ya. Jadi itu udah bukan tagihan pura-pura lagi ntar yang per hari Senin kalau kalian sudah dapat link aslinya. Ini Bu, ada pertanyaan lagi dari Mbak Raja Tiara. Untuk perwalian itu dilakukan hari Senin bersama dosen wali katanya. Besok apakah besok sudah bisa menggunakan aplikasi ini, Bu? Dan apakah tagihannya juga akan langsung keluar di hari ini atau gimana? Untuk saat ini sih saya pribadi belum bisa jawab gitu ya. Karena per hari ini kan juga tim dosen lagi persiapan ya. Tim dosen dari Fitkes lagi persiapan untuk menginputkan atau menyusun kurikulum di Sitkes padunya. Jadi kalau proses mata kuliah itu sudah siap, nah teman-teman sudah bisa registrasi gitu sih. Karena kan kalau mata kuliahnya belum ada, ya pastinya nggak bisa registrasi gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti mungkin tunggu informasi saja dari pihak fakultas ya terkait nanti kapan teman-teman mulai
bisa registrasi menggunakan Sikes Padunya. Apakah tanggal 12, 13, atau 14 nanti akan ada informasi lebih lanjut. Begitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Ini rata-rata kebanyakan dari Fakultas Fitkes untuk strata D3 dan D4 ya, betul ya, teman-teman? Apa yang sarjana udah join atau belum? Untuk Bazakia betul Mbak, untuk tagihan 20 juta itu masih belum pasti karena untuk tagihan untuk saat ini masih simulasi, belum real gitu. Intinya kalau misalkan sudah real itu akan muncul tagihan aslinya. Untuk bagian keuangan itu bisa kemana ya Bu? Gimana Mas Naka? Kontak untuk bagian keuangan Ibu katanya. Oh, CP orang keuangannya ya? Saya juga Ya. kurang tahu ya. Mohon maaf, saya belum punya untuk kontak orang keuangannya. Nanti mungkin bisa teman-teman tanyakan via dosen pembimbing akademik ya. Jadi kalau misalkan nih pada hari Senin misal ya sudah menggunakan aplikasi resminya dan kalian ada kendala nih ternyata tagihan saya kok yang sudah bayar dibilang belum bayar gitu atau kok tagihannya tiba-tiba melonjak tinggi sekali. Nah, itu mungkin bisa diskusi dengan dosen pembimbing akademik terkait hal tersebut supaya nanti mungkin bisa diarahkan untuk menemui bagian keuangan di mana gitu, di lokasinya saya juga kurang tahu kalau di Unjani di mana gitu ya gedungnya atau nomor teleponnya begitu. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Waktunya tersisa 5 menit lagi untuk saat ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk mahasiswa atau teman-teman di sini yang masih ada kendala dalam hal login bisa mengisi form kendala login yang sudah tim kami kirimkan. Gitu. Untuk log-out saya coba bantu jawab ya yang Acica. Ini bisa di sini. Ada tombol logout ya. Nah yang ini. Itu beberapa sudah dijawab juga ya sama Pak Monte ya, di kolom chat. Oke, kalau masih ada ya? Masih ada Mas Nova baru-baru. Ini Bu, dari Karina Puspita Dewi. Untuk konfirmasi password di si terpadu yang asli, kenapa tidak bisa mengikuti password yang sudah kita buat ya? Di Sikes Padu mungkin maksudnya Karina ya? Ya, jadi bagaimana Ibu? Gimana? Jadi ada sudah mengonfirmasi password di si terpadu, tetapi ketika di Sikes Padu itu masih tidak bisa dibuka Bu. Apakah aksesnya berbeda tapi dengan NIM yang sama Bu kayaknya? Sudah daftarnya via SSO nggak? Kalau via SSO sih harusnya sama ya Mbak.
Karena kita baik si terpadu maupun si kespadu itu kita menggunakan akun SSO. Jadi kalau teman-teman nanti login di si terpadu ataupun si kespadu, sebetulnya akan menggunakan user dan password yang sama. Gitu. Untuk yang Fakultas Kedokteran Gigi dan Fitkes kan ada berapa ya? 11 prodi ya. Itu menggunakannya si kespadu. Tapi untuk Fitkes itu ada pengecualian nggak? Ada pengecualian nggak Pak Monte? Oh, mohon maaf. Kalau yang Fitkes itu semua prodinya menggunakan si kespadu, kecuali untuk yang FK. FK untuk administrasi rumah sakit itu menggunakannya si terpadu. Untuk proses registrasi, perwalian, kemudian tadi ya perkuliahan, nilai itu semua nanti sesuai pembagian tadi. FK kecuali administrasi rumah sakit, FKG semuanya, Fitkes semua prodi itu menggunakannya si kespadu. Oke, mungkin cukup ya dari teman-teman untuk strata D3 dan 4. Karena waktunya sebentar lagi akan habis dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya bersama mahasiswa Fakultas